Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akrim Teguh Suseno. Saya yang akan mengajar mata kuliah manajemen proyek dan data mining untuk angkatan 19 berarti semester 4 kali ini ya. Oke, saya langsung aja untuk pembahasan kontrak kuliahnya. Jadi program TI, teknologi komputer, kemudian semester 4, SKS-nya 3. Dosen pengampunya saya sendiri, Akrim Teguh Suseno. Kemudian ini alamat email saya menggunakan dua alamat email. Cuman yang utama itu akrim.teguh@gmail.com. Boleh juga ngirim ke sini akrim@itsnpekalongan.ac.id juga sama saja. Nah, kemudian tempat ruang kerja saya ada di lantai 2 di ruang unit usaha. Ya, mungkin satu ruangan dengan Pak Zaki kalau teman-teman kalian sudah kenal Pak Zaki. Kemudian zaman pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu melakukan perencanaan, analisis, dokumentasi terhadap pelaksanaan proyek teknologi informasi. Jadi manajemen proyek ini khususnya untuk teknologi informasi ya, bukan manajemen proyek untuk bidang-bidang yang lain. Dan kemudian di deskripsinya hampir sama, pembelajaran bagaimana untuk merencanakan bagaimana cara untuk mengorganisasian dalam proyek teknologi informasi. Kemudian penilaian saat ini saya menggunakan kehadiran 10%, kuis 10%, keaktifan 5%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Untuk kuis, biasanya saya akan informasikan seminggu sebelumnya. Biasanya di pertemuan 3 atau 4, kemudian ada dua kuis di sini. Yang pertama itu pertemuan 3 atau enggak 4, yang kedua itu pertemuan ke-9 atau ke-10 nanti. Nah, kemudian keaktifan 5% ini saya dapatkan dari mahasiswa yang aktif dalam tanya jawab. Jadi kalau kalian sering bertanya, kalian punya masukan dan sebagainya, saya kasih nilai lebih. Kemudian tugas ini terdiri dari tugas pribadi sama tugas kelompok. Cuma nanti lebih banyaknya kayak tugas kelompok karena manajemen proyek ini lebih dikhususkan untuk kerjasama bersama-sama. Kemudian UTS ini 25%. UTS ini nanti saya akan infokan lagi apakah ini secara tertulis atau memang kayak tugas besar seperti itulah. Jadi nanti kalian presentasi di akhir perkuliahan semester biasanya. Cuma nanti saya infokan lebih lanjut. Untuk UAS ini tertulis 30% di akhir semester biasanya. Kemudian aplikasi yang digunakan, ini aplikasi untuk manajemen proyek. Itu yang pertama itu Trello, yang kedua itu Asana. Di sini saya sampaikan 2, cuman bisa jadi nanti yang kita gunakan salah satu. Kalau memang cukup waktunya mungkin bisa dua-duanya kita pelajari. Sebenarnya di kuliah ini tidak ada prakteknya ya. Cuma nanti saya usahakan ngomong dengan prodi agar untuk mata kuliah manajemen proyek ini diadakan praktek karena ada pembelajaran terhadap aplikasi yang akan digunakan. Sebenarnya aplikasi ini support untuk di handphone ataupun di komputer. Jadi kalian yang mungkin terkendala dengan komputer bisa diinstal di HP-nya masing-masing. Oke, kemudian untuk aturan umum kelas itu kita sepakati bersama ya, untuk kecurangan akademik seperti plagiarisme, mencontek dan sebagainya itu dilarang keras, dan saya yakin tidak hanya di mata kuliah ini, juga di mata kuliah lainnya juga. Jadi ya saya harapkan semua mahasiswa itu saling mendorong untuk tidak melakukan kegiatan plagiarisme atau mencontek. Yang kedua, apabila ketidakhadiran atau keterlambatan dalam sesi materi, diharapkan mahasiswa itu bertanggung jawab untuk mengejar materi itu sendiri. Entah itu tanya sama teman atau lihat di YouTube yang ketinggalan sebelumnya, silahkan. Kemudian yang ketiga, apabila ada kendala dengan ujian,
mungkin sakit ataupun dapat tugas dari fakultas, harap melaporkan selambat-lambatnya pada hari H atau baiknya itu sebelum hari H. Dan itu dibuktikan dengan bukti yang valid. Kemudian saya mohon maaf tidak bisa menerima apabila ada mahasiswa yang lupa jadwal ujian ataupun ketiduran. Dan diharapkan bepergian bersama keluarga itu kan biasanya dischedule-kan. Kalian pasti sudah tahu, beberapa minggu depan itu sudah UTS ataupun UAS. Jadi kalian bisa reschedule kepergian kalian bersama keluarga. Seperti itu. Untuk tugas ataupun kuis nanti saya ada ketentuannya sendiri secara spesifik. Biasanya saya sampaikan minggu sebelumnya sebelum ada tugas atau pada waktu hari H. Kemudian tata tertib sesi daring menggunakan Meet, Zoom atau Discord. Nanti kalian harus menampilkan nama lengkap masing-masing. Kemudian harapkan mikrofonnya di mute ya, karena saya sering banget menemukan baru datang kemudian mute-nya mikrofonnya nggak di mute, kemudian mereka ngobrol, jadi pemateri merasa terganggu. Saya yakin dan teman-teman yang lain juga merasa terganggu. Oke, yang ketiga itu pada saat berbicara atau pada saat pemateri menyampaikan, dosen menyampaikan, video kalian bisa dinonaktifkan, jadi nggak usah ditampilkan gambarnya. Itu untuk meminimalisir kapasitas data. Kemudian referensi itu saya gunakan ini, dan mungkin kalau seandainya ada buku jurnal atau materi lainnya saya akan sampaikan. Kalau memang ada teman-teman yang punya referensi lain juga bisa sampaikan juga. Kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi jangan pernah malu kalau seandainya, Pak saya punya usul seperti ini, silahkan, saya sangat terbuka sekali. Oke, kemudian saya akan tunjukkan hasil survei kemarin ya, cuman secara garis besarnya saja karena saya berjanji untuk menjaga konfidensialnya data tersebut. Oke, ini dari survei kemarin itu ada 44 responden. Saya ambil dari hampir seluruh mahasiswa di teknologi komputer. Kebanyakan menggunakan Google Classroom. Ya, saya juga pakai juga. Nanti saya akan share untuk grupnya masing-masing. Kemudian WA tetap saya nanti akan share secara materi juga. Ternyata minim ya yang menggunakan Zoom sama Google Meet. Discord lumayan banyak nih, 15 responden atau 34%. Sedikit juga yang pakai YouTube, padahal itu sangat bagus. Nah, saya juga mensurvei pendapat kalian untuk belajar dari yang paling efektif. Itu Discord 13 orang atau 29%, WA lebih banyak, Google Meet sinkron sama YouTube sendiri, yang lainnya kecil. Dari hasil ini saya simpulkan bahwa nanti saya akan coba untuk tatap muka atau tanya jawabnya menggunakan Discord. Saya akan coba 2-3 pertemuan dulu. Kemudian saya juga akan sinkronkan dengan YouTube. Jadi nanti saya akan rekam kemudian saya akan upload di YouTube. Atau enggak nanti coba saya pakai tools lain, gimana caranya biar saat kita melakukan materi menggunakan Discord itu juga bisa live streaming menggunakan YouTube. Kemudian kalau memang kurang efektif, saya coba akan pakai Google Meet ya. Gimana lebih efektif, pakai Discord atau Google Meet nanti. Kemudian kalau memang Zoom itu harus yang pro sih, karena kalau nggak pro nanti 30 menit terputus. Untuk materi tetap saya akan share di WA nanti untuk PDF ataupun PowerPoint-nya. Nah, ini karena teman-teman banyak yang terkendala sama sinyal, pakai internet, HP juga, dan kurang motivasi. Kalau kurang motivasi ini coba deh kalian baca-baca buku ya.
Itu banyak sekali yang memberikan info, memberikan pengetahuan gimana cara kita berjuang lah dalam kondisi yang seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang terkendala sinyal, kan nanti saya coba akan share materinya juga di YouTube. Jadi kalau seandainya siang itu lemot, mungkin malam kan biasanya enggak, ataupun sebaliknya. Nah, kalau pakai internet ini saya dengar sih udah ada bantuan di bulan ini atau bulan depan dari pemerintah. Cuman kita lihat nanti ya, apakah memang bisa sampai di sini atau enggak. Itu aja kalau dari survei. Kemudian balik lagi ke sini. Ini mata kuliah materi yang akan kita pelajari nanti di semester ini. Nah, untuk kuis itu saya akan lakukan di pertemuan 3 atau 4, kemungkinan sih 4 ya. Karena pertemuan pertama kan kita kosong, jadi agak mundur. Kemudian setelah pertemuan 7 itu kita ada UTS. Kemudian setelah itu kuis lagi, jadi kuisnya ada 2, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau nggak di pertemuan 10, di pertemuan ke-11. Kuisnya pilihan ganda, jadi nggak terlalu repot kalau seandainya kalian harus ngisi dan sebagainya. Untuk UAS tertulis di akhir semester biasanya. Nah, ini pertemuan terakhir itu saya usahakan, pertemuan terakhir 13-14 itu saya usahakan untuk presentasi kalian masing-masing, yaitu tugas besar kalian. Nanti setiap kelompok mempresentasikan tugasnya masing-masing. Oke, itu aja sepertinya. Kalau memang ada pertanyaan bisa WA ke saya, bisa WA di grup ataupun di pribadi. Kalau enggak email juga boleh. Saya harapkan ke depan kita bisa menggunakan Discord sama YouTube ya. Jadi teman-teman bisa melakukan tanya jawab langsung terhadap saya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.